Siapa? Yasmin ya? Yasmin. Dibuka sama Nur Muhammad, Pak. Oh, baik, baik, baik. Oke, 30 menit ke depan atau sesi pertama ini kita dengarkan apa yang akan disampaikan teman-teman sekalian. Mohon disimak dan dicatat ini ya. Kali aja ada pertanyaan yang kembali ke audiens. Mohon silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas semua. Halo. Ayamnya juga kedengaran kok. Baik Pak. Oke ya. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai manajemen komitmen, terutama pada risiko dan pengendaliannya. Next. Slide selanjutnya tolong. Bentar, laptop saya agak nge-lag. Tunggu sebentar ya. Oke, udah kelihatan? Udah. Oke. Sudah. Lanjut. Nah, ini 5 topik bahasan singkat yang akan kami sampaikan. Dari yang pertama itu mengenai pengertian manajemen komitmen. Yang kedua, manajemen komitmen yang diterapkan dalam SPAN. Selanjutnya ada dan kaitan tool yang lain. Yang keempat, kami akan membahas kategori komitmen. Kemudian yang kelima, bahasan utamanya yaitu risiko dan pengendalian manajemen komitmen. Next. Yasmin, share screen hilang. Yasminnya oke. Maaf Pak, ada kendala teknis Pak. Untuk bahasan yang pertama itu udah. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih manajemen komitmen. Jadi manajemen komitmen adalah bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan terkait data perikatan atau kontrak dan juga suppliernya dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mengelola data baku dan perencanaan kas. Next. Nah, ada tujuan utama dari dilakukannya manajemen komitmen. Yang pertama itu adalah disiplin anggaran. Nah, maksudnya itu ditujukan untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara. Jadi tindakan-tindakan awal yang nantinya bakal mengeluarkan kas negara itu sudah diatur di awal. Kemudian ada forward cash planning. Itu perencanaan kas yang berorientasi ke depan berdasarkan perkiraan arus kas yang akan menyertai pelunasan sebuah komitmen. Di sini tuh maksudnya bahwa perencanaan kas itu udah dilekatkan pada sebuah komitmen gitu loh. Oke, lanjut. Nah, dalam international best practice ekstrim dari manajemen. Yang pertama itu ada model terpusat dan ada model terdesentralisasi. Untuk yang terpusat, itu ciri utamanya ada request for commitment. Nah, RFC ini merupakan expenditure plan oleh spending unit untuk periode tertentu. RFC yang setelah disetujui treasury akan menjadi expenditure limit atau waran atau spending limit. Untuk yang terdesentralisasi, ciri utamanya itu ada CCO atau Chief Controlling Officer. Nah, CCO ini yang akan berwenang untuk mengesahkan komitmen. Nah, komitmen ini nantinya akan digunakan sebagai rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana
nanti diserahkan kepada treasury expenditure selling. Lanjut. Nah, ini flowchart-nya dari terpusat dan terdesentralisasi. Seperti tadi yang dijelaskan, kan terpusat ada pengajuan RFC. Nah, di spending unit ini akan mengajukan RFC. Ini flowchart yang hijau. Si spending unit akan mengajukan pada treasury, mengecek budget dia, apakah tersedia dana. Kemudian kalau sudah disetujui, akan ditetapkan waran atau spending limit untuk spending unit tersebut. Kemudian saat agreement atau akuisisi pembelian, itu spending unit naguri. Penekanan di sini adalah yang komitmen adalah nagurinya. Kemudian yang terdesentralisasi. Ini DCO. Jadi spending unit berdasarkan budget dia menentukan, maaf belum. Jadi di spending unit itu dia menentukan sendiri pengeluarannya untuk apa, dia menentukan komitmen sendiri tetap spending. Nah, komitmen tadi akan dijadikan sebagai expenditure plan dan cash requirement. Ini yang mungkin rencana penarikan dananya. Kemudian sampaikan kepada treasury untuk casting. Jadi fokus di sini adalah manajemen kas untuk Oke. Nur Muhammad, aman? Maaf Pak, tadi saya disconnect Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Menarik. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, dari dua model ekstrim tadi, manakah yang diterapkan di SPAN? Sebelumnya kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 mengamanatkan pasal ayat 2 dan 3 itu kewenangan KL adalah salah satunya melakukan tindakan yang mengakhirkan pengeluaran dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. Ini mungkin yang dimaksud dengan CCO. Kemudian delegasi bahwa tindak tersebut dan yang telah dilakukan. Ini maksudnya sesuai budget. Kemudian lalu secara implisit itu ketentuan perundang-undangan yang ada lebih condong kepada model terdesentralisasi. Akan tetapi karena perlu dilakukannya proses penyempurnaan proses bisnis atas praktik yang ada, maka SPAN menerapkan model hybrid dari terpusat dan terdesentralisasi. Maksudnya itu hybrid dan terpusat dan terdesentralisasi itu digabung. Mungkin begitu. Lanjut. Ini jadi SPAN itu punya dan sentralisasi seperti di sebelah kiri manajemen komitmen itu spending unit di lingkaran merah itu di spending unit melakukan sendiri pencatatan komitmennya. Nah, pencatatan komitmen ini akan diteruskan ke treasury. Itu yang merah kedua, lingkaran merah kedua, dan akan menjadi baran atau spending limit. Ini saat manajemen samping. Jadi nanti saat pembayaran, si bagian treasury akan mengecek waran atau ketersediaan dananya.
Ya, lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, maaf, itu bagian saya, Pak. Oke, jadi ini tadi sesuai flowchart proses bisnis. Seperti yang tadi ini seperti proses pembelian barang dari seperti di sistem informasi akuntansi yang pernah dipelajari sebelumnya. Jadi di bagian Satker itu nanti ada unit dari bagian Satker yang meminta pembelian purchase setelah pro itu akan menerbitkan purchase order, yaitu pesanan pembelian kepada supplier. Nah, pada saat ini si Satker akan komitmen dan resume kontrak dikirimkan kepada KPPN, itu yang bagian bawah, dan KPPN akan mencatatkan komitmen atas akan verifikasi ordernya penerbitan laporan penerimaan barang. Kemudian diterimalah tagihan atau invoice dari supplier kepada Satker. Satker akan memverifikasi PO terhadap laporan penerimaan barang dan invoice-nya. Setelah cocok, akan mengajukan SPP dan SPM ke KPPN. Nah, KPPN akan mengecek ketersediaan dana dan kesesuaian dengan komitmennya. Setelah cocok, baru dilakukan pembayaran oleh KPPN dengan menerbitkan SP 2D. Oke, begitu Pak. Selanjutnya, ini ada ruang lingkup manajemen komitmen. Itu ada manajemen supplier, manajemen kontrak, pencatatan BAST, dan konfirmasi capaian output. Manajemen supplier itu terkait dengan pengelolaan data penerima di supplier subjeknya. Sedangkan kontrak itu mengelola data kontrak. Itu terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian pencatatan BAST itu terkait dengan serah terima barang. Kemudian kalau konfirmasi capaian output, itu rasio antara output yang terkonfirmasi dengan output yang dikelola oleh Satker. Lanjut. Nah, ini akan dijelaskan teman saya. Halo, selamat siang. Sekarang saya mau melanjutkan presentasi dari teman saya, Nur, tadi. Lalu yang ketiga ada hubungan modul manajemen komitmen dengan modul manajemen pembayaran. Next. Nah, tadi proses bisnisnya itu sebenarnya udah ada di depan, tapi di sini saya mau mengulangi lagi supaya lebih terlihat jelas. Jadi yang pertama, proses bisnis manajemen komitmen. Atas DIPA Satker yang sudah disahkan, Satker lalu membuat perikatan atau kontrak dan menyampaikan resume kontrak berbentuk RFC ke KPPN. Nah, setelah KPPN menerima RFC, kemudian KPPN itu melakukan validasi RFC, lalu menerbitkan Commitment Application Number atau CAN. Nah, setelah diterbitkan CAN itu, Satker melakukan serah terima barang atau jasa atas perikatan yang dilakukan. Lalu masuk ke proses bisnis manajemen pembayaran. Setelah melakukan serah terima barang, Satker membuat SPP dengan menyertakan nomor CAN di dalamnya. Kemudian, atas SPP tersebut, Satker itu menyerahkan ke KPPN. Lalu KPPN melakukan validasi nomor CAN dengan yang sudah tertulis di KPPN. Selanjutnya, KPPN menerbitkan nomor resume tagihan. Nah, saat verifikasi CAN dan nomornya itu sudah sesuai, maka saat itu sudah diakui sebagai hutang yang harus dipenuhi. Lalu Satker menerbitkan SPM setelah memperoleh nomor resume tagihan yang tadi, lalu menyampaikan ke KPPN untuk
membuat SP2D. Next. Nah, dari proses bisnis tersebut bisa diketahui bahwa modul komitmen ini memberikan informasi terkait supplier, kontrak, dan juga BASP sebagai dasar dalam melakukan proses pembayaran kegiatan pengadaan barang atau jasa. Next. Kemudian ada kategori komitmen. Yang pertama ada jenis komitmen menurut komitmen kontrol, ini yang secara umum. Itu dibagi menjadi dua, yaitu specific commitment dan juga continuing commitment. Specific commitment itu spesifik yang menimbulkan kewajiban pembayarannya itu dalam jangka waktu tertentu aja. Contohnya itu seperti menyetujui kontrak pengadaan barang dan jasa. Kalau continuing commitment ini, komitmen yang pembayarannya ini bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Contohnya adalah pembayaran gaji, tunjangan, dan lainnya. Next. Lalu yang kedua ada jenis komitmen dalam budget execution. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komitmen atas kontrak yang bersifat tahunan atau annual contract or order. Yang kedua ada komitmen atas kontrak yang berlaku lebih dari 1 tahun anggaran, multi-year kontrak. Yang ketiga ada komitmen yang bersifat permanen. Dan yang keempat ada komitmen yang berkaitan dengan aktivitas rutin. Nah, kalau komitmen yang bersifat tahunan ini, contohnya ini pengadaan barang dan jasa yang berlaku selama 1 tahun. Kemudian yang berlaku lebih dari 1 tahun itu contohnya itu seperti keperluan investasi satker. Yang ketiga, komitmen yang bersifat permanen ini contohnya adalah pengeluaran yang berkaitan dengan belanja pegawai dan sejenisnya. Yang keempat, komitmen yang berkaitan dengan aktivitas rutin, contohnya adalah pengeluaran yang berkaitan dengan belanja langganan daya dan jasa. Next. Nah, untuk membagi komitmen, jenis-jenis komitmen itu perlu memperhatikan 2 hal, yaitu yang pertama adalah aktivitas pembuatan perikatan itu mudah diidentifikasi, dan yang kedua, informasi atas rencana pengeluaran itu harus andal, masuk ke spesifik komitmen. Namun jika tidak memenuhi, komitmen ini akan masuk ke continuing komitmen. Bisa dilihat dari kerangka jenis komitmen dalam rangka SPAN ini, jenis komitmen dibagi menjadi 2, yaitu spesifik dan continuing, lalu subjenisnya itu masing-masing dibagi menjadi 2 lagi. Spesifik komitmen ini dibagi menjadi annual contract commitment dan juga multi-year contract commitment. Lalu continuing komitmen juga dibagi menjadi 2, yaitu permanent commitment dan routine activities commitment. Jenis belanjanya itu sama-sama sesuai dengan jenis belanja dalam bagian akun standar. Kalau jenis pembayarannya, spesifik komitmen ini melalui mekanisme LS, sedangkan continuing komitmen melalui mekanisme UP. Nah, kalau nilai nominal pekerjaan itu, kalau spesifik komitmen itu mempersyaratkan pembuatan dokumen kontrak dan sejenisnya. Sedangkan continuing komitmen ini tidak mempersyaratkan pembuatan dokumen kontrak dan sejenisnya. Lanjut. Presentasi akan dilanjutkan oleh Yasmin. Oke. Yang selanjutnya, topik nomor 5 itu topik utama pada presentasi kami, resiko dan mitigasi dalam manajemen komitmen. Nah, yang akan saya jelaskan di sini lebih tepatnya dalam manajemen pengadaan barang dan jasa ya. Yang pertama, nah, resiko PBJ atau pengadaan barang dan jasa dengan harga yang melambung. Nah, mitigasinya itu pertama, kita bisa membuat daftar harga. Lalu yang kedua mengadakan penawaran lelang. Nah, penawaran lelang ini yang namanya tender, biasanya mungkin sering disebut tender supplier. Lalu melakukan review setiap pemesanan barang dan jasa, bisa juga dengan pembatasan anggaran. Lalu ada yang resiko kedua, pembelian barang dan jasa itu kurang berkualitas. Bisa dimitigasi dengan membeli barang dan jasa harus melalui supplier yang sudah disetujui. Lalu jika ingin
memasukkan supplier baru itu harus melalui proses review dan persetujuan dulu. Lalu si manajer pembelian itu harus bertanggung jawab, wajib bertanggung jawab atas biaya atau beban dari barang cacat yang sudah dibeli. Resiko yang ketiga, supplier atau pemasok yang kurang memuaskan atau kurang bagus. Nah, cara mitigasinya itu dengan melakukan sertifikasi dulu kepada calon pemasok. Sertifikasinya itu ISO 900. Lalu yang selanjutnya mengumpulkan atau memonitoring data kinerja dari setiap calon pemasok. Ini yang resiko keempat, itu ada pembelian barang dan jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi. Nah ini tuh harusnya bisa sangat dihindari ya, karena dalam memilih pemasok itu yang tadi sudah saya bilang harus direview dan disetujui dulu. Lalu harus ada pengendalian atas pertukaran data seperti akses, enkripsi, dan kebijakan. Nah, risiko yang terakhir itu yang mungkin bisa ini juga dipengaruhi oleh faktor internal juga, yaitu resiko kickback atau suap dari pemasok. Nah ini tuh cara memitigasinya itu mengharuskan bagian pembelian mengungkapkan jika ada hubungan antara bagian pembelian itu, si karyawan bagian pembelian dengan pemasok, baik personal maupun keuangan audit pemasok. Nah, resiko yang selanjutnya ini tambahan aja ya, namanya payments arrears atau pembayaran atau kewajiban yang gagal dibayarkan tepat waktu. Nah kan kalau pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang seperti udah pernah dijelasin bapaknya itu kan nggak boleh kita bayar dulu baru barangnya datang. Pokoknya harus barangnya datang dulu baru kita bayar. Nah itu sering mungkin bisa terjadi tunggakan. Nah itu kenapa sih bisa terjadi tunggakan? Nah penyebabnya tuh bisa dari persiapan penganggaran yang buruk, itu seperti anggarannya tidak realistis atau dilebih-lebihkan gitu. Lalu yang kedua pelaksanaan anggarannya yang buruk. Nah itu mungkin di bidang kontrolnya yang buruk, lalu disiplin anggarannya. Nah ini mungkin karena kurangnya sanksi terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, penyebab yang terakhir, kurangnya komitmen politik untuk menyetujui kebijakan finansial. Lalu, nah selanjutnya, ini bagian pengendaliannya ya. Kondisi atau faktor apa yang diperlukan dalam rangka keberhasilan dalam implementasi manajemen komitmen tadi. Kondisi yang pertama itu harus ada political commitment yang kuat. Nah, dalam konteks ini, expenditure control harus didampingi dengan political yang kuat itu karena agar menghasilkan internal support, lalu resource yang memadahi, serta agenda perubahan yang efektif. Lalu kondisi yang kedua itu adanya framework atau kerangka regulasi yang baik. Kerangka regulasi serta PFM prosedur harus memberikan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada penyelewengan kontrol yang disengaja oleh otoritas birokrasi atau politik. Yang dimaksud dengan politik di sini mungkin internalnya ya, orang-orang di internalnya itu. Lalu yang selanjutnya, kondisi kredibilitas anggaran. Nah, karena adanya proyeksi anggaran yang tidak pelaksanaan anggaran khususnya pada kesehatan cash planning, which is dasar untuk kontrol komitmen itu sendiri. Nah, kondisi yang keempat ada perencanaan kas yang baik tadi.
Perencanaan kas sendiri tidak akan efektif jika tidak diintegrasikan dengan kontrol over commitment atau kontrol dari political commitment itu sendiri. Yang kelima, kondisi yang kelima itu well established accounting dan reporting system. Nah, sistem akuntansi yang ideal di sini adalah menggunakan accrual basis karena komitmen atau kontrak itu sendiri secara formal diukur menggunakan sistem accrual. Yang keenam atau yang terakhir, ada audit internal dan eksternal yang efektif. Di sini peran auditor berguna untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari sistem pengendalian internal komitmen atau kontrak. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kelompok 2, saya mewakili kelompok 2, mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kami. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan ke Muhammad mungkin untuk sesi tanya jawab. Baik, ya teman-teman, waktulah present. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Ini akan dilanjutkan langsung ke tanya jawab mana ya, Pak? Soalnya waktunya kurang langsung 10 aja. menit. Nggak apa-apa, 10 menit kita setidaknya Baik, Pak. pertanyaan langsung kita jawab. Kalau masih ada banyak, kita langsung ini. Oke. Ayo lanjut. Yang lain, 10 menit Mungkin lumayan bisa loh. langsung ada pertanyaan, teman-teman. Langsung disampaikan aja. Bertanya. Oh, izin bertanya. Bentar. Ayo, moderator. Iya, saya aja Tentuin moderator. siapa yang... Yang pertama tadi siapa namanya? Yang cewek siapa? Febriani. Oke. Febriani nomor 14 ya? Ya. Iya. Mau tanya, tadi kan ada resiko yang payment arrears. Nah, tadi kan disebutin penyebabnya doang. Terus cara memitigasi biar tidak terjadi payment arrears gimana ya? Makasih. Oke. Yang selanjutnya? Saya izin bertanya. Cowok tadi, Adi. Iya. Saya mau tanya terkait manajemen supplier. Jadi dalam manajemen supplier itu mungkin nggak sih pada saat prosesnya itu ada indikasi keterlambatan gitu. Jika misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana upaya untuk mengurangi resiko dari keterlambatan? Apakah ada misal denda atau sejenisnya gitu? Terima kasih. Oke. Yang selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Dua aja dulu. Oke. Mungkin bisa ditanyain di grup atau gimana, Pak? Atau sudah cukup dua Sambil aja? lalu teman-teman yang ini langsung di grup sambil ini nanti kita sambil baca apa yang biar teman-teman yang memaparan bisa langsung ya nge-flow aja. Oke, Yasmin dulu. Oke, berarti ini langsung dijawab sekarang aja, Pak. Oh, iya nggak apa-apa. Apaan mau ditunggu? Kan nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke, berarti kamu boleh minta izin waktu buat jawab juga nggak, Pak? Buat mencari jawabannya. Oh, oke, monggo. Kamu lempar dulu aja ke yang lain, mungkin ada yang bisa bantu sambil kamu mikir-mikir. Oke, jadi dua pertanyaan ya. Payment arrears tadi dijelaskan tapi tidak dijelaskan cara mitigasinya. Lalu yang kedua, apakah mungkin ada kita mengetahui denda keterlambatan ketika
terkait dengan ketika kita bicara manajemen komitmen ya. Dua ya. Monggo. Silakan dipikirkan dulu kelompok 2. Ya. Masih diskusi dulu ya. Oke, yang lain sambil lalu menunggu kelompok 2 menyiapkan jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya. Iya, Anissa ya. Ya, jadi di modul komitmen ini berarti dia transaksinya antar supplier aja atau ada pihak yang lain gitu Pak. Nah terus kalau misalnya transaksi ke suppliernya itu cara pemilihan suppliernya itu gimana? Maksudnya ada kriteria khusus nggak dari pemerintah kayak sesuatu yang harus dipenuhi supplier gitu Pak, cara pemilihannya gitu. Oke. Cara pemilihan supplier ya? Iya, kriteria. Itu masukkan juga Yasmin. Kelompok 2 ya. Iya. Ya, kita masih ada 4 menit lagi. Kalau sudah siap dijawab, salah satunya jawab aja. Kalau saya dalam kelas saya nggak ada benar salah ya. Saya tinggal lihat gimana cara argumentasinya. Lalu mungkin nanti teman-teman yang lain juga saya tanya balik. Jadi biar bebannya tidak hanya di kelompok 2, tapi kita harus kontribusi juga terkait dengan materi yang kita diskusikan. Oke, kalau sudah siap, monggo ke kelompok 2. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa jawab dari kelompok 2? Halo. Ya, saya mau mencoba pertanyaan yang dari Mas Adi, yang kalau ada indikasi keterlambatan, itu pengendaliannya bagaimana? Nah, seperti yang telah disebutkan monit satker. Nah, jika keterlambat itu akan menjadi evaluasi untuk pengadaan menurun. Disebutkan telah atau barangnya kurang atau bagaimana, itu kan ada misal perjanjian pengembalian barang atau denda. Jadi itu mungkin bisa jadi semacam pengendalian agar bagi supplier agar tidak terlambat dalam menyampaikan barang atau itu. Sudah jelas itu belum? Mas Nur, suaranya itu aja nggak jelas gitu. Mas Nur, kalau memang ini ada kendala, silakan diulang aja nggak apa-apa. Tapi terima kasih ininya, sangat bagus. Cuman ini sebenarnya saya nanya Mas Rahmat dulu, Adi Rahmat dulu. Ya, keterlambatan itu posisi siapa? Posisi suppliernya dalam memberikan supplier Pak. Supplier dalam memberikan data suppliernya ya. Bisa terjadi keterlambatan tuh gimana? Oh, ketika dia, oke. Penyampaian data suppliernya itu. Baik. Oke. Siap. Itu Mas Nur. Jadi keterlambatan itu bukan keterlambatan di pembayaran belum di situ, tapi bagaimana data supplier itu bisa tepat waktu diterima dalam proses yang akan kita lakukan. Ya, masih ada 1 menit 24. Kita untuk sesi berikutnya. Nanti jawabannya ini belum ya, masih ada 3 lagi, masih ada 2 lagi. Saya tambah satu ini buat tambahannya teman-teman di kelompok 2. Tadi referensinya itu dari mana saja? Referensinya dari mana saja? Ketika kita bicara apa segala macam. Kalau boleh tahu, atau kalau enggak ini udah 1 menit, nanti dijawab di
sesi berikutnya atau di WA Group. Oke, siap Pak. Oke, ya. Ya, applause buat teman kita. Ini kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Break mungkin 3 menit ya. Terima kasih. Iya, Pak. Ada payment areas, lalu bagaimana kita mengetahui keterlambatan, bagaimana mitigasi atas keterlambatan, bagaimana cara mengetahuinya, apakah ada denda dan seterusnya. Yang ketiga adalah di modul komitmen itu, saya nggak lupa tadi ya, poin 3 ya. Dari Anissa tadi, Anissa sudah ada? Anissa. Iya, Pak. Saya lupa yang ketiga itu apa. Tadi saya tanya modul komitmen itu transaksinya hanya ke supplier aja. Ya. Baik. Antar supplier ya, aduh. Saya nulis sih sebenarnya, cuman saya jadi nggak bisa baca tulisan saya. Antar supplier saja atau bagaimana? Oke. Silakan kelompok 2 dijawab saja. Ini yang bertanya tadi sama yang menjawab belum masuk sepertinya, Pak. Oke, di sini sudah ada Anissa. Tadi bertanya yang poin 3. Oh iya. Mungkin saya mencoba menjawab ya Pak dengan pengetahuan saya aja. Iya, nggak apa-apa. Kan tadi Ica nanya itu modul komitmen itu antar supplier atau bagaimana. Nah itu kan komitmen ini tuh kayak mengatur pengadaan barang dan jasa dari pemerintah ke supplier gitu. Nah bukan untuk dari supplier ke supplier setahu saya. Lalu untuk pemilihan suppliernya sendiri itu ada yang namanya penunjukan langsung, sama ada yang lelang itu tadi, lelangan. Nah itu juga ada macam-macamnya, tapi saya belum mempelajari lebih lanjut sih. Macam-macamnya pelelangan itu apa, terus penunjukan langsung dan pemilihan langsung itu kayak gimana. Baik. Mungkin cukup dari saya, apakah mungkin bisa apa Mas Pak Yasmin, nggak apa-apa, itu bagus sekali. Tidaknya kita berusaha kan ya. Oke. Yang terakhir tadi sebelum ke payment areas mungkin kita skip dulu. Saya mau tanya referensinya tadi Mbak Yasmin. Mas Nur sama ini referensinya apa tadi? Dijawab sama Nur, Pak. Nur? Baik, Pak. Referensi yang kami pakai itu dari paper control management dari IMF kalau nggak salah. Sama modul manajemen komitmen sama PPT-nya Bapak yang kemarin di-share, Pak. Baik. Kontrol kayaknya ada di luar PPT itu yang bagus. Kontrol manajemen ya. Berarti di artikel ya. Yang di artikel yang saya bagikan kan ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sangat baik. Tadi plusnya kan sudah kan buat ini. Jadi, saya kembali nanya ke teman-teman yang lain ini. Yang ada di bayangan kalian terkait dengan modul komitmen itu apa sih sebenarnya? Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau bervolunteer? Ini nggak menutup kemungkinan kalau kelompok 2 mau tambahkan, silakan ya. Siapa? Jadi yang ada di bayangan kita, ada yang bayangan kita semua
teman-teman di kelas 513 itu ketika modul komitmen itu kira-kira apa? Apa yang terjadi di sini? Sehingga pertanyaannya tadi ada payment arrears, tadi ada transaksi antar supplier dan seterusnya. Kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Pelaksanaan anggaran, Pak. Oke, pelaksanaan anggaran. Lebih spesifik lagi apa? Atau kita kaitkan aja dengan apa yang pernah kita pelajari di SIA. Kira-kira apa sih itu modul komitmen tuh? Kontrak ya, Pak? Komitmen tuh kontrak, iya betul. Lebih komprehensif lagi, lebih luas lagi apa? Transaksi penjualan, Pak, yang kayak di SIA itu kan ada purchase order, purchase requisition gitu, Pak. Siap. Penjualan atau pembelian? Pembelian deh, karena pemasok, Pak. Pembelian. Tadi kan ada dibahas pemasok juga gitu, Pak. Tapi yang sekarang itu dia udah ke lebih arah SPAN sama Sakti. Nanti ada kan kayak dia bilang kelompoknya sebelumnya gitu, Pak. Oke, siap. Jadi coba dibuka lagi. Kalau masih sempat dan buku yang SIA. Buku SIA itu bagian dari referensi kita ya. Buku SIA terkait dengan siklus pengeluaran. Dan saya dari awal bilang bahwa pembahasan kita di UTS itu kita bicara siklus pengeluaran sebenarnya. Ya. Dan modul komitmen ini benar kata Putri ya tadi ya, Putri Natasha. Ya, jadi ini fokus pada bagaimana kita memilih supplier, memanage kontrak, lalu nanti membayar menerima barangnya, masih menerima bayar yang nantinya akan dilanjutkan di modul selanjutnya dalam modul pembayaran. Jadi modul komitmen itu memaintain komitmen. Ya, komitmen itu kontrak tadi udah disebutkan, betul, memang betul. Tapi ada proses di situ, ada proses, dan proses itu apa namanya? Proses apa itu? Proses komitmen itu kan hasilnya. Komitmen itu saya berkomitmen, tapi ada proses sebelumnya di situ. Apa namanya? Tadi Yasmin pernah bilang tadi, ada proses bla 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 bla, nanti dimasukkan ke dalam modul komitmen ini. Ada yang tahu? Jangan-jangan Yasmin juga nggak sadar bilang itu. Saya agak lupa, Pak. Oke. Jadi gini, modul komitmen itu dia mencatat sebenarnya transaksi dari pengadaan barang dan jasa. Oh iya, itu tadi, Pak. Sebelum dia dibayarkan. Jadi kalau kita lihat di SIA, di SIA, saya lanjut ke paparan saya ya. Terima kasih kelompok 2, sangat baik ininya, bahkan dia sudah mengekspan bacaannya ke mana? Mengekspan bacaannya ke tempat-tempat lain. Jadi tidak hanya terkait dengan apa yang menjadi bahan, tapi sudah baca artikelnya sekalian. Itu nanti artikel itu bagian dari yang kita tugas individu lagi ya. Oke. 9 kok nggak ada? Nggak muncul ya. Oke. Harus muncul. Nah, oke. Jadi modul komitmen mau naruh mana ya? Nah ini. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah
bicara terkait dengan modul penganggaran. Posisi modul penganggaran itu di sini, dan dia nanti menghasilkan DIPA. Nanti ada manajemen DIPA, termasuk revisinya. Kita sudah selesaikan itu penjelasannya di minggu lalu. Oke. Jadi ini outputnya adalah DIPA yang keluar. DIPA itu apa? DIPA itu berisi pagu dari satker, dari unit-unit yang akan melaksanakan kegiatan. Jadi sebagai contoh STAN punya DIPA bernilai 1 miliar anggaplah. Jadi untuk membiayai operasinya selama setahun, dia menghabiskan 1 miliar itu. Untuk apa dia dihabiskan? Di situ ada rinciannya. Kalau di bulan lalu, di minggu yang lalu kita belajar, di situ ada kita beli untuk pemeliharaan, untuk pengadaan, mungkin untuk bayar tukang kebunnya, bayar dosen, bayar listrik, bayar mungkin ATK dan seterusnya. Ya. Oke, kita selesai di sini. Nah, ketika kita bicara komitmen, jadi tadi ada yang jawab terkait dengan pelaksanaan. Jadi ini ibarat tabungan, ya, ibarat saldo uang di bank. Di sini kita punya saldo uang 100 misalnya, ya. Nah, menuju dia dibayar ada proses di sini. Ada proses. Sebenarnya prosesnya di luar nih, prosesnya di luar. Di prosesnya di luar SPAN. Mungkin nanti akan ada LKPP ya. Prosesnya apa tadi Yasmin juga sudah bilang, walaupun saya yakin lupa juga. Jadi ada proses pengadaan, di situ ada penunjukan langsung, ada pelelangan, ada macam-macam. Itu di luar ini kita, di luar bahasan kita. Tapi untuk pengetahuan umum, disitulah sebenarnya bagaimana cara mendapatkan barang terbaik, supplier yang terbaik dengan harga yang terbaik. Jadi ini proses di luar. Nah, hasil dari proses itu, ya kan? Hasil dari proses itu dituangkan ke sini. Dituangkan dalam bentuk apa? Nanti kita diskusikan. Setidaknya ada 4 atau ada 3 hal yang utama. Oke ya, kita sekarang belajar ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, sangat baik sekali kalau menurut saya, terkait dengan apa itu modul komitmen. Ini otomatis. Atau stop share dulu. Nggak mau. Sorry ya. Ya, saya mulai dari depan dulu. Bahasan kita kerangka teoritisnya, proses bisnisnya, dan gambaran umum aplikasi modul sakti modul itu, modul penganggaran. Modul komitmen. SPAN dan sakti modul komitmen. Oke. Jadi di dasar hukum, hal yang paling utama bagi kita itu yang pertama adalah Menteri Keuangan itu selaku BUN, ya. Menteri Keuangan selaku BUN. Menteri Pimpinan Lembaga itu selalu PA. Pengguna anggaran, ya. Dan dalam dia berwenang untuk menunjuk KPA. Jadi itu poin pertama dari bab ini, halaman ini. Lalu yang kedua, PA dan KPA berwenang mengadakan perikatan. Jadi kalau tadi kita punya tabungan 100 juta di bank. Di tabungan kita ada 100 juta. Tapi kan kita ada proses untuk melakukan perikatan dengan orang lain. Soalnya gini, kita butuh
tukang kebun. Kita harus cari tukang kebun, mana yang baik, mana yang terbaik bagi kita, lalu kita sampaikan job desk-nya, lalu berapa harga yang dia tentukan. Nah, ketika kita menunjuk bahwa seseorang itu sebagai tukang kebun di tempat kita, itulah kita berkomitmen pada dia. Maaf Pak, ya. PPT-nya belum muncul Pak. Oh, pantesan. Sorry ya. Iya Pak. Sorry. Saya nyerocos aja. Oke. Baik. Ya. Oke. Jadi ada perikatan di sini, ada perikatan PA atau KPA, ada melakukan perikatan. Jadi tabungan kita yang 100 tidak mungkin kita keluarkan tanpa ada perikatan. Jadi ketika kita order apa ya? Order makanan dari Gojek, itu kita melakukan perikatan sebenarnya. Ketika kita klik order itu, kita berkomitmen membayar dia in return dari barang dan jasa dia. Nah sama, di pemerintah itu begitu. Jadi kalau kita nggak pernah mencet GoFood atau order Gojeknya, kita nggak pernah melakukan perikatan. Duit kita tetap di kantong kita, di deposit kita, di tabungan. Oke. Jadi KPA memiliki tugas sunat. Jadi KPA dapat mengangkat PPK dan PPSPM. Lalu dia juga mengangkat bendahara untuk satker masing-masing. Ini mungkin ketika tadi dikatakan bahwa ada sentralisasi, desentralisasi, nah disitulah proses-proses yang selama ini secara di Kementerian Keuangan bendahara umum negara ada. Tapi bendahara di Satker itulah yang terdesentralisasi. PPK dan PPSPM itulah yang terdesentralisasi. Jadi sebagian pekerjaannya Kementerian Keuangan itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke. Kita lanjut. Ya, saya mau tanya. Udah pernah dapat pelajaran terkait dengan itu enggak? PPK, SPM, bendahara, KPA, Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, siap. Berarti saya nggak terlalu masuk ke situ. Jadi kita bisa fokus ke sistem informasinya aja. Oke. Lalu PPK, kewenangan PPK kurang lebih ini, silakan dibaca. Dan dia melakukan pengujian ya. Jadi PPK itu berkontrak, berkomitmen, dia bisa berkomitmen kepada ini saya punya uang 100 nih, saya mau pergunakan 20-nya untuk bayar tukang kebun. Dia pilih tukang kebunnya, dan atas pilihannya dia gunakan surat perintah kerja atau kontrak. Jadi surat perintah kerja dan kontrak itu masalah threshold biasanya. SPK itu bisa di bawah 50 atau 10 juta. Kalau di atasnya kita harus berkontrak. Oke. Selain itu, nanti PPK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap pihak yang menerima pembayaran atas beban PPK. Jadi bisa kita, kalau di SIA kan ada bagian penerimaan yang memastikan bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan yang diorder, jumlahnya sudah sesuai, kualitasnya sudah sesuai. Nanti kalau sudah sesuai, barangnya masuk gudang, tagihannya masuk ke bagian keuangan. Nah ini kurang lebih bagian yang dilakukan oleh PPK. Oke, dan seterusnya ya terkait dengan PPK ya. Nah, terkait dengan
terkait dengan informasi pihak yang di mana pemerintah itu melakukan perjanjian, atau kalau kita melakukan perjanjian kan nanti mereka ketika barang mereka kita terima, kita harus bayar kan. Jadi kita membutuhkan informasi setidaknya ini, nama, NPWP, nomor rekening, alamat. Jadi dengan kata lain, kita harus pasti ketika berkontrak itu dengan siapa, ketika nanti sudah uangnya sudah barangnya sudah kita terima, kita akan bayar ke rekening yang mana. Oke, lanjut. Ini masih umum ya. Nah, dari undang-undang tadi, undang-undang dan peraturan yang sudah ada, kalau kita samakan di SIA secara umum, memang benar yang dikatakan Putri tadi bahwa sebenarnya proses di proses di komitmen ini dia mencoba mendokumentasikan proses order tadi. Jadi mulai dari request, siapa yang meminta barang itu, quantity dan kualitasnya itu seperti apa. Misal, saya butuh komputer dengan spek sekian sebanyak 2 unit. Nah, nanti PPK mencari pemasok. Kalau nilainya sampai melebihi dari threshold tadi, makanya di aturan pengadaan barang dan jasa itu ada pemilihan langsung, penunjukan langsung, sama pelelangan umum. Itu nantilah dilihat saja efeknya seperti apa. Tapi ketika proses itu sudah selesai, kita mendapatkan pemenang, kita mendapatkan orang yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk. Itulah yang dinamakan supplier tadi. Kita sudah punya suppliernya siapa. Itu nanti di modul komitmen ini ada menu supplier. Nah, ketika kita sudah menentukan supplier, barangnya apa yang kita pasok. Jadi nanti disitulah kita berkontrak. Jadi analogi purchase requisition dan purchase order itu mungkin sebelum dia berkontrak ada permintaan dari diri teknisnya, ketika dia sudah berkontrak, itulah sebenarnya bagian dari purchase order versinya pemerintah. Purchase order versinya pemerintah. Kita sudah committed untuk menerima barang dari penyedia dan membayar ketika barang itu sudah sampai di tangan kita. Jadi itu purchase order kita. Nah, nanti ada poin ketiga adalah BAST, berita acara sedia terima. Nah, di situ poin ketika barang itu diterima oleh bagian penerimaan. Oh, barangnya udah benar, jumlahnya udah benar, di request oleh internal kita, benar pagunya ada, tinggal kita menuju pada proses pembayaran. Oke, ini resiko yang terkait dengan pemilihan pemasok dan pemesanan barang yang mungkin diadres yang bisa minimalisir dari proses pengadaan barang jasa tadi. Jangan sampai barang yang kita beli nggak pernah dipesan oleh siapapun yang ada di dalam. Itu poin keempat. Jangan sampai barang kita beli dari pemasok yang sudah blacklist. Jangan sampai barang yang kita beli terlalu mahal dan kualitasnya kurang bagus. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai ada seseorang yang bermain di dalam proses itu sehingga dia mendapatkan suap untuk bisa menjadi pemasok pemerintah. Oke. Ya, saya lanjut ke bagian alir.
Oke. Kurang lebih siklus belanja negara itu siklus pelaksanaan belanja negara mungkin lebih tepatnya. Itu dimulai dari kementerian lembaga menyatakan ada kebutuhan atas barang negara. Ya. Jadi mungkin unit teknisnya. Jadi contoh dosen butuh, kalau di perkuliahan offline itu butuh spidol, ya kan? Kita butuh spidol untuk nulis di sana. Itu kan saya mungkin secara individu minta ke sekretariat. Saya minta ke sekretariat. Sekretariat ternyata nggak punya stok, jadi dia harus mengadakan kan. Nah, untuk bisa melakukan pengadaan ini, kita pastikan bahwa pagunya ada. Dia punya pagu, dia punya dipa dan seterusnya. Oke. Kita anggap bahwa semua proses sudah ada dipanya. Yang ada di sini ada dipanya. Nah, di sini ada mungkin proses pengadaan dan seterusnya. Dan ketika kita ada kebutuhan dari atas barang dan jasa, kita lakukan pemesanan. Di sini yang dinamakan dengan SPK atau kita berkontrak. Ya, ini secara high level ya, kita nggak memperhitungkan proses lelangnya, pengumuman dan seterusnya. Tapi kita sudah menentukan pemasok dan itu masuk. Oke. Karena dia mendapatkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan, dia karena ada pemesanan, dia berikan barangnya ke proses ini. Lalu kembali tadi yang atas kebutuhan yang ada di sini, barang dan jasanya diberikan. Oke. Ketika diterima, dia pada proses membayar dan dia lakukan perintah membayar. Oke. Dan ketika kita bicara modul komitmen, sebenarnya siklusnya sampai di sini, titik. Ketika kita masuk pada proses di sini, ini adalah proses yang dilakukan oleh modul pembayaran. Termasuk dari sini nggak masalah. Ini modul pembayaran sudah mulai. Oke. Itu cakupan yang kita bahas kali ini. Saya nggak menjelaskan SP2D dan SPM. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nah, tadi ada payment areas. Payment areas itu gagal bayar ya. Kelompok 2. Tadi iya, Pak. Ada semacam penunggakan gitu, Pak. Gimana? Semacam nunggak gitu, Pak, mungkin. Oke, iya. Jadi kembali untuk pemerintahan itu dalam proses nunggak loh. Bukan proses nunggak, sorry, bukan. Kalau nunggak itu beda. Kalau nunggak itu berarti dia tidak ada pagu, dia sudah melakukan perikatan. Nggak boleh itu nggak pernah boleh. Jadi sehingga di tahun ini nggak bisa dibayar. Nah, cuman mendelay pembayaran itu adalah yang selalu kita lakukan. Mendelay dalam hal gini, kita nggak akan membayar kalau barangnya belum ada. Itu aja poinnya. Kita selalu melakukan pembayaran. Kita selalu melakukan pembayaran hanya ketika barang itu kita terima. Jadi gitu. DP gitu gimana? Berarti kalau DP itu berarti nggak ada dong, Pak? Ada beberapa ada yang ada DP, cuman secara umum nggak seperti itu. Kalau bangun gedung ya dia
dia dianggap termin 1, bayar termin 1 dia. Ya, maksudnya si DP. Cuman selama ini sangat sedikit ya. Jadi biasanya orang-orang yang berkontrak dengan pemerintah itu memang dia punya barangnya, dia punya modal besar untuk nutupin barangnya, untuk menutupi modal awalnya. Oke. Ya. Lanjut ya. Jadi modul komitmen adalah modul yang mengatur bagaimana Satker, tadi sudah dijelaskan, melakukan aktivitas pencatatan data perikatan. Aktivitas pencatatan data perikatan. Ya. Apa sih data perikatan itu kira-kira? Kelompok 2? Atau yang lain dulu? Jadi, siapa? Marcella deh. Marcella Raudatul Marcella ya, Marcella. Data perikatan itu apa sih? Contohnya? Halo? Iya, Pak. Data perikatan. Aktivitas pencatatan data perikatan. Data terkait kontrak-kontrak, Pak. Data terkait itu pembelian gitu ya, Pak. Perjanjian dengan penjualnya gitu, Pak. Oke, data kontrak. Iya. Ya. Ya. Iya, itu perikatan atau kontrak. Tapi kontennya apa? Kira-kira apa yang ada di dalam data kontrak itu? Isinya apa yang dibeli gitu ya, Pak? Pasal-pasal gitu mungkin, Pak. Isi informasi tentang kontraknya, Pak. Data dari suppliernya, data itu. Oke. Ya, intinya kalau kontrak itu ada 2 hal. Pertama, tanda tangan pihak 1, pihak 2. Ya. Yang kedua, dia berkontrak terkait dengan apa? Beli barang, jual barang. Ya. Kalau jual barang, barangnya apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa. Itu poin. Lalu kepada siapa nanti pembayaran diberikan, kepada siapa barang dan jasa itu diserahkan. Jadi intinya itu. Tapi itulah yang terjadi di kontrak. Pada intinya modul ini tidak melakukan dokumentasi atas proses pengadaan, tapi hasil dari pengadaan itulah didokumentasikan di sini. Sudah berbentuk kontraknya, Sedangkan pemilihan suppliernya, milih A, milih B, milih C, milih D, itu bukan di sini. Itu poin saya. Oke ya. Oke. Lalu modul komitmen berfungsi sebagai alat auditing sisa kredit. Ya. Oke. Nanti di belakang kita lanjutkan. Lalu tujuannya adalah mengelola data detail terkait dengan supplier. Ya. Lalu meningkatkan validitas supplier, melakukan aktivitas pencadangan, lalu mendukung terwujudnya perencanaan kas dan yang berorientasi pada berorientasi ke depan. Oke. 2 slide itu sebenarnya bicara apa sih kita? Ini. Jadi ada yang tahu ini data dari mana? Ini data apa? Budget ini data apa? Yang ada di DIPA. Oke, bagus. Ya, data DIPA.
kita punya DIPA 100 ya. Atau gini, kita punya uang tabungan 100. Lalu kita punya komitmen karena kita ngekos. Saya ngekos, kamu ngekos gitu kan. Selama setahun, nanti kos saya bayar 20. Ya, 20. Nah, yang dimaksud kontrol anggaran itu bagaimana? Duit saya masih ada di tabungan itu 100. Ada di DIPA-nya itu 100. Dan saya berhak untuk mem-spend 100. Tapi saya ada komitmen. Saya berkontrak dengan pihak tertentu untuk membayar 20 selama setahun. Dan saya bayar tidak langsung setahun itu. Tapi saya cadangkan. Saya ada komitmen, cuman belum keluar cash-nya. Kalau pakai accrual basis, kira-kira funds available itu berapa? Berapa yang masih tersisa untuk di spend? Berapa yang masih free untuk kita buat jalan-jalan, buat makan, buat operasional, kira-kira berapa? 80, Pak. 80, Pak. Oke, siap. Ya. Yaitu. Oke, terima kasih. Jadi itulah. Jadi walaupun secara cash belum keluar dari tabungan, kita hanya bisa membelanjakan 80. Kita nggak punya kontrol atas 100. Dan anggaran sudah mengontrol bahwa kamu nggak bisa spend 81. Ini nggak bisa. Karena apa? Sudah dipakai 20 di sini walaupun belum dibayar. Nah, pertanyaan kedua, ketika sekarang saya punya 100 di sini, punya pagu 100, lalu ini kan selama 10 bulan lah ya, bergampang. Selama 10 bulan. Lalu sekarang itu bulan ke-5. Pengakuan komitmennya berapa? Pengakuan bulan ke-5 berarti kan kita sudah 5 bulan menempati tempat kos itu. Lalu kita mungkin sudah ditagih kan ditagihnya bulan kan. Nah, kira-kira di sini angkanya berapa? Di sini angkanya berapa? Setelah 5 bulan. 10, Pak. Di mana? Ini 10. Di perikatan komitmen, iya. Oke. Lalu di sini? Pembayaran 10 juga lah. Iya, Pak. Kan ini sebenarnya, ya kalau kita kaitkan dengan akuntansi, sebenarnya pada saat pertama ini, kita kan sebenarnya utang, ya. Jadi cash tetap ada, utangnya bertambah. Utangnya bertambah 20. Tapi aset tetap kan? Aset tetap. Asetnya tetap sebanyak 100. Sehingga kita punya, oke. Sedangkan ketika sampai di sini, ini yang pertama. Ketika kita bertransaksi di tengah tahun ini, jadi utangnya berkurang 10, kasnya juga berkurang 10. Nih ya. Kan ini pembayaran, sudah dibayar kan? Hasilnya berapa? Ya, kita tetap 80 kalau kita nggak melakukan sesuatu yang lain. Tapi satunya secara cash sudah keluar, ya. Secara uang yang input suppliernya, saya berkontrak dengan siapa, berkontraknya pun tidak harus pihak ketiga kan, dengan pegawainya pun bisa, dengan pegawainya bisa,
dengan bendaharanya pun bisa akan ditransfer, itulah yang sebenarnya menjadi konten dari manajemen supplier ini. Oke. Lalu hasil dari inputan itu dikirim datanya ke KPPN melakukan updating dan memasukkan ke SPAN. Pertanyaan saya, kenapa KPPN yang melakukan ke SPAN, bukan satkernya? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena dia yang megang otoritas, Pak. Kalau itu ya, maksudnya. Jadi dia siapa? Dia KPPN? Iya. Oke. Kenapa nggak? Kenapa dia yang pegang otoritas, bukan satkernya langsung? Toh dia kan sudah ada yang approve, ada yang input, dia sudah ada PPK, ada stafnya PPK, ada KPA. Kenapa harus KPPN? Yang tahu? Ada tambahan? Itu ada nggak sih Pak dulu kasusnya Pak? Tapi nggak tahu benar apa enggaknya gitu Pak. Gimana? Jadi saya pernah dengarkan Pak dari teman saya, itu dia awalnya itu ada kasus yang apa itu namanya, pokoknya dia pejabat PPK gitu Pak. Tapi dia itu melakukan yang namanya fraud. Jadi mulai dari kasus tersebut yang bertanggung jawab terhadap manajemen supplier, yang mendaftarkannya itu KPPN Pak, gitu katanya Pak. Karena dulu ada juga kayak gitu loh Pak. Saya lupa kasusnya gimana Pak. Tapi mirip-mirip kayak gitu kasusnya Pak. Baik. Ya, yang disampaikan Yasmin sama yang disampaikan oleh Putri ya, itu benar. Pertama, KPPN yang punya otorisasi. Lalu ada kasus seperti itu ya, benar juga. Memang ada banyak kasus. Tapi yang jelas gini. Di pertemuan sebelumnya itu kita udah sepakat sebenarnya. SPAN itu penggunanya Kementerian Keuangan, Sakti itu penggunanya adalah Satker. Dan kalau tidak ada delay di antara keduanya, kas negara itu bobolnya gampang banget. Makanya kita belajar ini sebenarnya kita belajar intinya dari uang kita itu. Jadi intinya dari uang negara itu yang di sini. Jadi kalau seandainya semuanya supplier, kan saya sudah sampaikan kan, seandainya ada satu user bisa melakukan semua proses dari ujung ke ujung. Saya balik sini ya. Nih, dari ujung sini, dari dia input datanya di DIPA, lalu dia masukkan di sini, nanti dia bayar, itu bobol gas negara. Jadi ya tiga hal ini harus dipisah. Kalau satu user bisa ngelewati ini semua ini, dan dulu ada kasusnya. Jadi kasus yang pertama itu menarik sekali, dan itu kepandaian mungkin pegawai Kementerian Keuangan juga. Jadi katanya ada contoh begini. Jadi dia pinter coding, pinter ini. Jadi pembayaran di sini, dia ubah data di sini. Dia ubah data di sini, nomor rekeningnya diubah ke nomor rekening dia. Ya. Ketika pembayaran masuklah ke rekening dia. Itu satu. Ya. Lalu ada lain yang ini kan sebenarnya Satker kan yang menggunakan ya. Satker. Jadi Satker sudah pakai apa segala macam, rekeningnya pun diubah, sudah benar diubah. Sebenarnya kasusnya sama dengan ini. Tapi di Satker. Jadi rekeningnya diubah,
lalu dia mengajukan pembayaran dan KPPN bayar kan, KPPN bayar. Tapi ternyata dia bilang bahwa yang saya ajukan ke sini itu nggak pernah saya ajukan. Saya waktu itu sedang beribadah, jadi ke mana? Lagi umroh apa gitu ya. Saya lagi beribadah, tapi ada orang yang masuk ke sini saya, minta pembayaran dan dibuat seolah-olah ada kontrak. Lalu KPPN bayar ke rekening tadi kan, bayar ke rekening tadi. Bobol. Jadi yang terima rekening ini nggak ketemu sampai sekarang, nggak ketemu. Dan pegawai Kementerian Keuangan di sini di apa namanya, di penjara selama 2 tahun gara-gara itu. Walaupun dia nggak tahu menahu, dia hanya menjalankan ininya. Kalau ada SPM dia langsung. Nanti kita belajar itu di minggu depan. Oke, jadi kembali adanya 2 tadi, ketika masuk di sini, kan ada sakti, kalau nggak salah ada sakti di sini. Sakti itu input, sakti input user dan seterusnya. Nah, ketika sudah selesai, dia dikirim di sini. Nah, yang mengotorisasi itu masuk ke dalam itu adalah KPPN. Jadi kembali, sakti itu ranahnya Satker, di sini hanya Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan. Oke. Jadi kalau dia bisa masuk ke sini, kembali itu kas negara mungkin nggak ketahuan keluarnya kemana. Ya, kita lanjut ya. Oke. Kok selalu begini? Oke. Yes. Sorry ya. Kok pada diem? Oke. Halo Pak. Ya. Hadir Pak. Aman ya. Hadir Pak. Oke, iya ya, saya langsung lanjut ke sini. Tadi udah disampaikan juga terkait dengan manajemen kontrak. Kita kan punya 4 ya, 4, 3 yang utama mungkin ini tambahan. Dia menambahkan volume output, ya. Volume output itu ditambahkan. Jadi kalau dia pada saat ini dia menginput data supplier, menginput data kontraknya, lalu ketika barangnya diterima, kita dapat kita buatkan BAST, mencatatkan BAST-nya, nomornya berapa dan seterusnya. Oke, jadi dengan adanya 3 hal tadi, ya, dia berhak. Jadi supplier itu berhak untuk menagih dan mendapatkan pembayaran. Jadi ini kembali Sakti melakukan mungkin purchase requisition oleh unit, purchase order, dan seterusnya sampai dengan sampai dengan purchase order. Inilah bagian dari komitmen. Ini garis komitmen, garis bahwa kita sudah berkomitmen untuk membayar. Nah, sedangkan di sini penerimaan barang dan seterusnya, ini sudah sebenarnya proses dari bagian dari siklus belanja, tapi belum pada pembayaran. Masih menuju pembayaran. Ketika kita terima invoice, lalu kita meminta pembayaran kepada KPPN, itu proses kita sudah masuk proses pembayaran. Proses permintaan pembayaran, dan di sini proses mendapatkan bayaran. Oke. Jadi
dan ini kembali ini berinterface. Nanti ketika kita di awal-awal kita bilang bahwa Satker dia nginput di Sakti. Nanti ada proses di mana di span-nya ada proses, dan proses di span itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan di semua level. Tapi kalau untuk pembayaran dan updating data kontrak itu dilakukan di level operasional KPPN biasanya. Oke. Selanjutnya kita menjelaskan lebih jauh terkait dengan apa sih data, gimana sih proses data supplier, gimana proses supplier, lalu komitmen sama BST. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, Belum, Pak. Kalau tidak, saya lanjutkan. Manajemen supplier, kembali tadi udah sampaikan, supplier itu adalah dia manajemen data dari supplier. Jadi supplier itu adalah orang yang menerima, yang nanti akan menerima pembayaran. Siapa yang akan menerima pembayaran? Banyak, tidak hanya penyedia barang dan jasa. Bendahara nanti dapat juga kan dengan proses UP-TUP-nya gitu. Itu nanti bagian dari supplier juga. Pegawai kira-kira bagian nggak dari supplier itu? Bagian, Pak. Bagian. Kenapa dia menjadi bagian? Tujuan pembayaran, Pak. Ya, dia terima gaji, terima honor, terima macam-macam. Jadi fungsi utamanya di modul ini, nanti ketika dia ini kita nggak perlu nginput lagi rekeningnya seperti apa. Oke. Jadi kembali di data supplier itu, data di supplier itu diinput oleh Satker, disampaikan ke KPPN. Kebenaran datanya itu merupakan kebenaran data dari KPA. Saya mau bayar A, B, C, D, E apa segala macam. Nah, ketika sudah disampaikan, nanti ada proses di KPPN, oke. Ada proses sehingga nanti dia menghasilkan tapi kita pakai ini ya. Jadi ada proses di KPPN, dilakukan, disampaikan ke KPPN, lalu ada proses di KPPN. Nah, data supplier itu, kan tadi kita sudah bilang bahwa data supplier itu data yang duluan ya. Setidaknya dia bisa disertakan bersamaan dengan data kontraknya. Oke. Validasi dilakukan di KPPN. Jangan sampai data supplier yang sama diinput berkali-kali. Sebagai contoh apa? Semuanya ada PTA ya. PTA dia berkontrak dengan Satker A. Soalnya jualan apa sih? Dia jualan ATK. Mungkin Satker B juga beli dari A. Ya. Sama-sama beli di Satker A. Nanti KPPN mencek gitu. Entah by NWWP, entah by alamat, entah by macam-macam namanya. Jangan sampai sebenarnya nomor rekeningnya pun gitu. Jangan sampai dia sebenarnya hal-hal yang sama kita input berulang-ulang. Nah, hasil dari validasi itu nanti dikeluarkan nomor register supplier. Dari supplier itu dikasih kode. Oke. Dan ini sudah dilakukan secara otomatis ininya. Dan terakhir nanti KPPN memproses pembayaran nantinya kalau sudah ada BST berdasarkan data supplier yang sudah
terdapat di sini. Oke. Oke ya, ini gambarannya. Jadi ada input data supplier, lalu diserahkan ke mana? KPPN, lalu nanti KPPN memberikan validasi kembali ke sini. Oke. Demikian juga dengan data kontrak, tadi juga sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok 2. Sama intinya, input kontrak di sini, lalu nanti akan dapat kode kontrak di sini. Oke, dan bahasan kita sampai, jadi modul komitmen itu hanya sampai di sini. Modul komitmen. Oke, ini user role-nya dari aplikasi secara umum, ada operator dan approval. Ini operator dan approval yang ada di sisi sakti. Berarti sisinya satker. Oke. Data supplier tadi sudah saya sampaikan bahwa data supplier itu tidak hanya pihak ketiga. Dan di sini sudah ada kode-kodenya. Ini kembali. Kira-kira apa enggak? Tahu enggak kenapa kita butuh kode? Kenapa pakai kode? Untuk menyortir nama akun kali, Pak. Nama akun, oke. Bisa. Supaya gampang nyarinya, Pak. Gampang nyarinya. Yang lain? Jadi sistem informasi itu ya intinya sih sebenarnya di dalam tuh kode-kode. Di dalam tuh kode-kode. Gampang nyarinya, gampang teratur dan seterusnya. Dan ada konsistensi di sistem. Ya. Dan saya bisa tunjukkan kalau ada kesempatan nanti. Jadi ini adalah kode yang ditentukan untuk menerangkan tipe suppliernya. Kalau dia supplier satker, dia pakai ini. Kalau suppliernya dari penyedia barang dan jasa, dia pakai kode 2 dan seterusnya. Dan di transaksi dia akan digunakan terus. Jadi kalau salah milih semuanya kode tipe suppliernya ini, dan mungkin nanti daftar namanya itu nggak ada orang yang disetujui. Efeknya apa? Mungkin kita nanti salah transfer gitu. Nah, dari data yang ada, dari transaksi yang ada, transaksi yang lebih sering itu di sini. 1, 2, dan 3. Sedangkan yang lain ini adalah transaksi yang mungkin nggak umum. Oke. Ini contoh tipe dan jenis supplier akan dibaca. Struktur aplikasinya, struktur data di dalam ini. Kembali untuk data supplier itu yang pokok dari data perusahaan supplier adalah nama, NPWP, alamat, ya, alamat ya, kok alamat 2 kali, alamat dan nomor rekening. Tadi sudah sampaikan bahwa yang ngerekam itu di sakti. Span itu nanti memproses validasi. Kalau dia cocok, terus mendapatkan kode ini. Ya, dan seterusnya. Nanti sakti tinggal milih data sesuai dengan NRS tadi. Oke, ini form agak ribetnya untuk pendaftaran supplier, tapi sudah disederhanakan tadi di atas. Pada intinya adalah ada 2 pihak yang berfungsi di sini, pihak satker yang mengajukan dengan pihak validatornya di KPPN. Ini untuk Babun, poinnya sama, cuman dilakukannya mungkin ada tempat khususnya. Karena biasanya BUN itu tidak ada satkernya. Atau satkernya itu bisa jadi satker bayangan. Dan kita mungkin secara ini nggak akan belajar terkait dengan itu.
Oke, fungsi-fungsi data supplier silakan dibahas kembali. Saya lanjut kepada manajemen kontrak. Nah, manajemen kontrak sendiri, kalau tadi kan kita bicara tentang siapa yang akan menerima uang negara, siapa yang akan menerima uang negara, siapa NPWP-nya mana, lalu nomor rekeningnya berapa. Mungkin ke depan pun akan ada validasi, jangan sampai NPWP-nya bukan NPWP dia, jangan sampai nomor rekeningnya ternyata bukan atas nama dia. Nah, itu sekarang sudah berkembang ke sana untuk memperkecil pergerakan bank yang nggak sah. Ada orang hanya pakai bendera lalu dia pasang gitu. Oke, manajemen kontrak, proses ketiga mengelola data detail kontrak. Kalau tadi ini suppliernya, ini adalah kontraknya. Jadi ini pun sudah dijelaskan tadi tentang disiplin anggaran sama cash planning. Jadi jangan sampai kita ketika ternyata ditagih, barangnya sudah kita terima, ditagih, duitnya nggak ada, duitnya dipakai buat lain. Dan itu terjadi di tahun berapa itu? Ketika pertama kali 2000, tahun 2000 itu terjadi. 2000, 2001, 2003, 2001, 2002, itu terjadi. Jadi daerah itu mendapatkan dana pusat sebesar 1 kali gaji melalui DAU. Dan karena daerah nggak tahu, ini kok saya biasanya terima hanya 100, sekarang kok dapat 120 ya? Oh, berarti saya ada tambahan dana ini. Ya udah saya lakukan untuk apa gitu, untuk beli apa. Dan ternyata banyak daerah beli mobil. Nah, pas di tengah-tengah tahun ada kebijakan dari pusat untuk membayar gaji 13. Nggak dibayar itu pegawai di daerah. Gara-gara dananya udah terlanjur digunakan untuk hal yang lain. Oke. Siap, ini yang harus ada di kontrak. Lalu kembali user role-nya seperti itu, SST dan seterusnya. Ya, jadi bisa jadi ketika kita bicara komitmen tidak hanya bentuknya kontrak, sebagaimana kita berkontrak dengan baik, tapi ada hal-hal lain yang mungkin perlu disesuaikan. Contoh, kalau belanja pegawai, SK-nya itu, detail SK-nya harus dimasukkan. Lalu keputusan-keputusannya dimasukkan, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya mengenai yang supplier tadi, Pak. Izin bertanya mengenai yang supplier tadi, Pak. Oke, monggo. Silakan. Tadi Bapak bilang kalau yang masuk dalam daftar supplier itu semua termasuk pegawai dan bendahara juga. Terus yang tidak masuk supplier tuh siapa, Pak? Dan gimana, Pak? Kenapa dia nggak masuk supplier juga gitu, Pak? Terima kasih. Jadi gini, sistem kita itu sebenarnya sistem apa ya namanya? Kalau di SIA itu kita ada kok ya. Apa ya sistem besarnya? Saya lupa bahasanya itu. Yang resource management. Jadi gini, supplier itu sebenarnya siapa-siapa saja yang menerima uang negara. Jadi dia merecord siapa-siapa saja yang menerima uang negara. Jadi contoh gini, kalau dengan kata lain gini, saya beli sesuatu atau saya menikmati sesuatu, nanti saya transfer ke siapa nih? Kan bisa jadi gini, tadi siapa yang nanya? Rizky, Pak, Rizky Chandra. Rizky Chandra. Jadi saya beli ke Rizky, tapi Rizky bilang,
nanti uangnya transfer ke Rizky yang lain, Ananda Rizky ini kan. Kan bisa kan kita lakukan itu. Jadi supplier tadi, data supplier itu sebenarnya tujuan transfer kita mau kemana. Nah, cuman ke depan, kalau di awal itu seperti itu, ke depannya dan kebutuhan itu, kita mau memastikan bahwa kita transfer ke orang yang benar. Bukan Ananda Rizky yang dapat, tapi Rizky satunya yang dapat. Nah, itu makanya nanti ada pencocokan nanti. Kalau dia memilih supplier itu, Rizky, lalu nanti nama kontraknya apakah benar dan seterusnya. Nah, itu nanti ada validasi di 2 tempat. 1, benar supplier itu. Lalu yang kedua, kontraknya benar dengan dia. Lalu nanti BAST-nya benar nggak dengan orang yang sama. Sehingga kita bayar benar ke nomor rekening yang tadi. Jadi gitu. Nah, dalam banyak hal ada yang pembayarannya disatukan di satu tempat. Itu model TUP. Kamu kan sudah pernah belajar ya UP TUP. Kalau UP itu yang mana? Contoh ini, saya pernah jadi bendahara di daerah. Saya buatkan semua pegawai itu rekening. Dengan harapan apa? Gajinya masuk rekening semua, saya nggak perlu hitung-hitung bagi masukin amplop lalu ngasih dia, gitu. Dikasih nih amplopnya, nih Bapak, nih gaji sebulan ini, udah langsung tinggal bayar rekening, tinggal mereka ngambil di ATM masing-masing. Nah itu kan tipe yang ketiga, ya nggak? Iya Pak. Kalau pakai rekening. Tapi ada tadi, saya pernah udah melakukan ini. Ini di awal-awal kita gajian nggak pakai rekening itu saya udah melakukannya. Nah, ternyata ada masalah. Ada aja ya Pak. Jadi katanya gini, Pak, janganlah gaji saya langsung masuk rekening, sudah ditunggu bank gitu, langsung dipotong. Jadi, aduh, lalu gimana? Tetap aja pakai bendahara, nanti bendahara bagi amplop masuk ke pegawai-pegawai, amplop pegawai. Nah itu jadi intinya suppliernya adalah tujuan kemana uang itu akan ditransfer. Intinya itu sih. Ya. Jadi contoh apa? Kalau gaji mungkin semuanya nggak ada yang kayak gini, tapi honor masih ada yang di pool di pool di kayak perjalanan juga di pool di bendahara satker, nanti bendahara satker milah-milah nih duitnya keluar. Jadi kita terima cash, bukan terima dari transfer bank. Itu ya. Jadi tipe-tipe ini kalau mana yang tidak ada, yang mana yang nggak dapat, yang nggak pernah nerima ini, nggak ada di sini. Makanya mungkin di sana di teman-teman DJPB dibikin kategori. Bahkan yang mungkin dari 6 nih yang belum kepikiran dia pasang lain-lain gitu. Entah lain-lain ini siapa. Gitu ya. Jadi selama dia penerima pembayaran, dia harusnya menjadi salah satu tipe dari supplier ini. Tipe dari supplier ini. Oke? Oke Pak, oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Karena pertanyaan bagus. Nanti kalau sudah di KPPN udah biasa kayak gitu. Oke, manajemen kontrak oke ya. Apa yang ada di kontrak, siapa yang menginput, terus user role-nya kembali tadi. Memang benar itu kewenangannya KPPN. Ya, cuman kembali kenapa KPPN mesti ada alasan di sana. Nah, sebelum ke KPPN ada proses perekaman yang dilakukan di Sakti, berarti dilakukan oleh Satker. Ketika sudah final, dia dikirim oleh approval. Jadi ketika di-approve, dia dikirim kepada SPAN untuk dimasukkan
dan mendapatkan nomor dari SPA. Oke, ini tipe kontrak tadi disampaikan. Kalau annual kontrak itu tahunan, kalau multi years dia lebih dari satu tahun. Oke, saya pikir itu. Oke, ini pengadaan, masalah pengadaan selain dibaca ya. Ini mungkin tanda bukti perjanjian dan nilai yang bisa dimasukkan dalam kontrak. Jadi apa saja berdasarkan nilainya, apa saja yang harus disertakan mungkin ya. Jadi kalau di bawah 10 juta cukup kwitansi, sampai dengan 50 harus dengan surat perintah kerja. Kalau di atas 50 sampai dengan 100 dia harus dengan kontrak. Dengan kontrak mungkin cara pengadaannya berbeda dan seterusnya. Siap. Poin-poin pendaftaran kontrak ini mungkin kita kaitkan dengan dengan peraturan yang ada. Jadi kontrak pendaftaran tidak boleh lebih awal dari tanda tangan kontrak dan seterusnya. Jadi hal-hal yang di sini biasanya kalau kita langgar, duitnya nggak cair nanti di belakang. Karena adanya rule-rule ini. Pendaftaran data kontrak tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Ini kan nggak mungkin kan? Kok kita tanda tangan kontrak kemarin, ya, lalu yang data kontraknya besok, gitu, tapi sudah nginput kita hari ini. Lalu data kontrak disampaikan paling lambat 5 hari. Jadi kalau lebih dari 5 hari, itu kita bikin kontrak baru. Itu saking rigidnya kita. Tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal pemenangan kontrak. Jadi hal-hal semacam itu ya kembali tanggal mulai kerjaan tidak mungkin, logikanya itu digunakan gini. Tidak mungkin kita berkontrak. Tidak mungkin orang itu sudah mulai pekerjaan kalau nggak cocok barangnya, nggak cocok harganya, nggak cocok macam-macam. Jadi dia sebenarnya nggak bisa dibayarkan. Oke, penandaan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan. Itu asas nggak boleh melakukan perikatan ketika tidak ada dananya. Yang terakhir adalah jangka waktu tidak melebihi dari tahun anggaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan, disimpan dulu. Kayaknya kita mungkin nambah sekitar 15 menit lagi, dan 10 menit selanjutnya kita siap-siap untuk kuis ya. Oke, terima kasih. Iya Pak, makasih Pak. Itu ini merupakan mitigasi dari pelaksanaan anggaran yang buruk supaya nanti pelaksanaannya ini dapat dilaksanakan dengan jelas gitu kalau aliran kasnya itu tepat gitu. Terus ada menggunakan sistem akuntansi yang ideal yaitu accrual basis, karena komitmen itu secara formal diukur menggunakan sistem accrual basis. Selanjutnya ada audit internal dan eksternal yang efektif. Auditor ini berguna untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal komitmen, sehingga nanti lagi-lagi dalam pelaksanaannya itu tidak menyimpang dari apa yang sudah sudah dianggarkan. Selanjutnya membuat kerangka regulasi yang baik. Ini tuh untuk memberikan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada penyelewengan kontrol yang disengaja oleh otoritas baik birokrasi maupun politik. Baik. Terima kasih, Nabila. Dan yang terakhir itu ada political commitment. Karena di dalam pengeluaran ini harus didampingi dengan political commitment yang kuat sehingga nanti menghasilkan internal support, lalu sumber daya yang memadai, dan juga agenda perubahannya itu efektif. Begitu Pak yang kami dapat dari sumber yang kami ya. Terima kasih ya Nabila ya. Terima kasih Pak. Oke. Iya, benar. Nah sekarang sebenarnya gini, terkait dengan pertanyaan itu, payment areas dan
mitigasi, setelah saya jelaskan terkait dengan modul komitmen tadi, kira-kira ada nggak kemungkinan tunggakan kepada pemerintah? Atau terjadi tunggakan pada pemerintah? Itu sih sebenarnya pertanyaan kita harusnya. Kira-kira ada nggak? Kan saya sudah sampaikan bahwa tentu saya sudah jelaskan fiscal budget control. Saya sudah jelaskan bahwa tidak bisa melakukan perikatan kalau tidak ada pagunya. Kira-kira bagaimana? Namira coba. Tidak mungkin ya Pak. Tidak mungkin ya? Iya. Atau kemungkinannya kecil lah.